Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selamat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan membaca doa tadi kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Is akan mengajak kalian untuk mari belajar Al-Quran Surat At-Tin, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Mengaji surat At-Tin, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita mensyukuri pemberian Allah ini, hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Sudah diberikan akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, semoga dengan nanti kalian belajar materi mari belajar surat At-Tin ini, yang pertama kalian dapat membaca surat At-Tin dengan tartil menurut kaidah-kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, kalian semua dapat menghafal surat At-Tin. Kemudian juga yang ketiga, anak-anak dapat menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak dapat memahami makna kandungan dari surat At-Tin tersebut. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yuk kalian bersama-sama. Ya bagus, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. 1. Terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah yang ada 5. Ingat anak-anak, kemarin sudah Pak Is ajarkan qad, ba, jim, dal, dan apa? To. Iya, qad, ba, jim, dal, to. Apabila ada huruf qalqalah mendapat harokat sukun, maka membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini.
Pertama, Summa rodadna, summa rodadnahu. Laqad, nah, penjelasannya ada huruf dal mendapat harokat sukun. Ini dibaca apa tadi anak-anak? Iya, benar sekali. Kolah, yaitu membacanya dengan dipantulkan. Kemudian contoh yang kedua, taqwim. Khalaqna, huruf qaf berharokat sukun. Baik, kemudian ada lagi bacaan yang lain, yaitu yang nomor 2, tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini mat fathah. Laqad khalaqnal insana. Ini namanya mat tabi'i. Kemudian wa amilus sholihati, ini juga mat. Kemudian yang kasroh, mat kasroh, wattini. Jadi bahasanya panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan. Waturi sinin, waturi sinin. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga ada mad dhammah. Illal ladzina amanu. Mad tabi'i wawu. Ya, bagus. Selanjutnya ada lagi anak-anak. Iya, yang ketiga perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Contoh, al-insana dibaca Pak atau dibaca samar. Kenapa alasannya? Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Insana. Kemudian falahum ajrun, idhar safawi, dibaca idhar safawi, atau cara membacanya yaitu jelas. Alasannya karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah di sini. Kemudian yang ketiga ajrun ghairu, ini ada bacaan idhar halqi namanya, dibaca jelas. Alasannya karena ada huruf ro atau berharokat tanwin doma bertemu dengan huruf ghin, maka bacaannya adalah apa tadi? Idhar halqi. Bagus. Kemudian yang keempat ada mamnun. Mamnun dibaca idhar safawi. Mamnun dibaca jelas karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Bagus. Anak-anak sudah mulai bisa ya. Kemudian yang kedua adalah nanti anak-anak harus bisa menghafalkan surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar ya. Mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah lagi sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalkannya. Untuk menjaga hafalanmu anak-anak jangan lupa bacalah surat At-Tin ketika sholat. Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau rakaat kedua, bacalah surat At-Tin. Dengan cara seperti itu, hafalanmu akan semakin lancar. Kemudian yang ketiga nanti anak-anak juga harus dapat menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Amatilah lafaz surat At-Tin dengan cermat. Perhatikanlah tulisannya ayat per ayat. Bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah maupun di belakang. Sekarang mari kita menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dari ayat yang pertama.
Yo, nanti anak-anak dengan buku tulisnya ditulis dalam buku tulis surat At-Tin itu dengan baik dan benar. Perhatikan tulisannya. Iya, dicermati tulisannya seperti ini. Tulislah ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya, huruf apa saja yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ingatlah dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk. Di kelas 2 atau kelas 3 pernah, ya. Selanjutnya, setelah lancar menulis ayat yang pertama dan ingat perubahan bentuknya, sekarang baru kalian menulis ayat yang kedua. Waktu risi ini dicermati, ada berapa kata di sini? Iya. Mulailah menulis ayat kedua dengan hati-hati, perhatikan dengan cermat. Bagaimana lakukan bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harokat sesuai dengan bunyi lafalnya. Cermati ya anak-anak ya, bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bersambung dengan huruf lainnya. Mudah bukan cara menulis surat At-Tin ini? Baik, setelah kamu dapat menulis ayat kedua, setelah kamu dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkanlah dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Lakukanlah dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua. Jika sudah selesai, nanti akan Faiz nilai. Baik, selanjutnya yang terakhir, anak-anak yang nantinya yang terakhir harapannya adalah anak-anak dapat memahami atau mengerti makna dari kandungan surat At-Tin tersebut. Surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilakunya mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Jadi, marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat pertama. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah At-Tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami sumpah Allah tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah ayat kedua, juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Gunung Sinai atau sering dengan disebut Gunung Tur Sina. Ayat ketiga, ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang mulia. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Ingat, kita mempunyai dua mata, mempunyai dua telinga. Bagus bukan? Sempurna bukan? Ada kegunaannya masing-masing. Alis untuk apa, mata untuk apa, semuanya berguna.
Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya dengan kebaikan. Selanjutnya anak-anak, ayat yang kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, kita harus pandai bersyukur atas nikmat dari Allah ini. Kemudian yang keenam, ayat keenam menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Dan ayat yang ketujuh ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir atau ayat yang ke-8 ini menunjukkan, menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya adalah berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, maka kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut anak-anak. 1. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ingat, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, maka yang paling sempurna adalah manusia. Masya Allah. Kemudian manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan akalnya. Maka akal harus selalu digunakan karena pembeda antara kita manusia dengan makhluk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Alladzina hum wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapat pembalasan pada hari kiamat. Baik anak-anak, itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah, mengambil ilmu yang bermanfaat di dalam keterangan-keterangan yang Pak Is sampaikan tadi. Terima kasih. Semoga apa yang telah Pak Is sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, untuk bekal kalian fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.